Sebelum virus zombie terjadi, saya bersendirian bersembunyi di tempat supermarket. Menggunakan barang-barang di supermarket. Saya hidup di tempat tidur. Sebuah kumpulan orang melihat supermarket saya. Mereka juga menyiapkan BOE di pintu. Pada hari kedua, saya membawa semua makanan yang mudah dikumpulkan ke ruang bawah. Akhirnya, saya bersembunyi di tempat tersebut yang paling tersembunyi. Saya menyimpan sebuah alarm. Saya akan menarik alarm dan mengusir mereka. Saya melihat ikan-ikan ini dan berniat untuk saya. Saya mengeluarkan ikan-ikan dan kepiting tersebut. Dan saya pun merebus semua kepiting, lalu menyimpannya dalam ruangan bawah tanah. Saya menyiapkan semua peralatan kebutuhan sehari-hari sampai penuh. Saya melihat supermarket penuh dengan makanan. Lalu saya menghela nafas. Saya memutuskan untuk tidak menyesal. Saya berjalan ke kamar tidur. Lalu menaruh lemari besar di depan. Di tempat tidur saya, ada banyak makanan. Ini yang saya siapkan untuk menghadapi penyakit zombie di luar sana. Jika di luar tidak ada penyakit zombie, ini seperti di dalam mimpi. Saya memantau CCTV. Tiba-tiba mendengar suara ledakan. Namun, itu tidak berpengaruh. Dinding masih kuat dan kokoh. Hahaha. Saya ketawa karena hanya ledakan. Beberapa bom tidak akan berpengaruh. Dan saya melihat dengan baik ternyata tersimpan beberapa speaker. Mendengar suara speaker, para zombie datang dan merusak pintu masuk. Buar, koal, boang, lol, hancur. 8 jam berlalu. Pintu pun berhasil dibuka. Orang-orang pun berdatangan untuk mengambil makanan. Saya sangat panik ketika melihat mereka mengambil makanan-makanan tersebut. Berantakan dan juga sangat bising. Ada beberapa yang sudah membuat onar dengan merebut makanan-makanan. Ada beberapa yang terlihat bahagia. 2 lelaki tersebut mulai berantem. Ada yang terjatuh, lalu mengenai kaca. Bau-bau darah pun mengalir keluar dari supermarket. Telah memancing para zombie itu datang. Yang lainnya masih sibuk mengambil makanan. Sedangkan zombie sudah mulai masuk ke dalam. Tiba-tiba pacarnya wanita itu mengangkatnya ke atas rak besi. Pacarnya pun menjadi santapan para zombie. Beberapa jam kemudian, semua orang yang di sini juga digigit dan meninggal. Setelah malam kedua, wanita tersebut memberanikan diri untuk turun. Gadis tersebut langsung mengambil makanan. NYM. Setelah makan, gadis tersebut langsung menumpukan makanan-makanan di depan pintu. Mengambil troli dan mengisi semua makanan peralatan yang ada di atas rak besi. Langsung menumpukan semuanya. Lalu ditambal dengan rapi dan tertutup rapat. Gadis tersebut langsung mendorong akuarium berisi air penuh untuk keamanan pintu utama. Itu pasti tidak akan berguna. Mereka pasti akan datang kembali. Makanan suatu hari pasti akan habis. Setelah hari ketiga, di pagi hari gadis tersebut bangun karena terkena paparan sinar matahari. Gadis tersebut pun mempunyai ide baru. Saya mempunyai firasat buruk terhadap gadis tersebut. Rencana apa yang dipikirkan gadis itu? Di luar sana zombie sudah berkeliaran. Memantau dari CCTV, gadis tersebut sedang memperkuat pintu utama. Tiba-tiba dia berhenti dan melihat terdapat CCTV. Saya pun kaget. Jangan-jangan dia akan menghancurkan CCTV-nya. Ternyata benar gadis tersebut akan menghancurkannya. Dengan sapu dia pun merusakkan CCTV-nya. Saya langsung kehilangan informasi apa yang akan terjadi. Mendadak ada suara berjalan di atas saya. Tetapi tidak masalah, karena CCTV bagian luar masih bagus. Saya masih bisa pantau kondisi di luar sana. Sepertinya gadis tersebut tahu lokasi keberadaan saya. Gadis tersebut pun terus mencari cara untuk masuk ke ruangan tidur saya. Aduh, kalau ketahuan stok makanan saya bisa menipis. Di luar sana tiba-tiba kedatangan orang-orang bertato lengkap dengan membawa senjata api. Mereka langsung menembak dan masuk ke dalam supermarket. Matilah saya, karena saya tidak bisa pantau bagian dalam supermarket. Kamar pintu saya terus didorong.